Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bimbingan Belajar Rayhan. Kali ini kita masih membahas soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tahun 2019 untuk tingkat kabupaten dan kota. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan soalnya, yaitu nomor 17 sampai 20. Nah, di nomor 17 ini diberikan soal diketahui AX kuadrat min BX min C sama dengan 0 adalah suatu persamaan kuadrat dengan A merupakan jumlah ayat-ayat surat Al-Qadar, B jumlah ayat surat Al-Quraisy, dan C adalah jumlah ayat surat An-Nasr. Nah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah, nah di sini yang diminta adalah persamaan kuadrat baru dari akar-akar yang merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kebalikan itu maksudnya apa nih di sini? Nah, jadi kalau misalnya kita punya akar-akar itu adalah X1 dan X2 misalnya, ya kan? Anggaplah akar dari AX kuadrat min BX min C sama dengan 0 ini adalah X1 dan X2. Nah, berarti kebalikannya itu adalah 1 per X1 dan 1 per X2 gitu. Jadi kebalikannya itu 1 per. Jadi jangan sampai kebalik dengan berlawanan. Jadi kalau ini kan dia kebalikan ya. Kebalikan. Kalau misalnya berlawanan, jadi kalau ada kan ada juga tuh yang akar yang perlawanan. Jadi kalau misalnya akar yang awalnya X1 X2, berarti berlawanannya itu adalah min X1 dan min X2. Jadi kalau berlawanan itu tandanya aja yang berbeda gitu, tapi bilangannya sama, cuman angkanya berbeda. Gitu. Nah, kita langsung aja ke penyelesaian soalnya. Nah, jadi kan tadi kita dari soal itu disebutkan bahwa A itu adalah jumlah ayat surat Al-Qadar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyaknya ayat surat dari Al-Qadar ini adalah 5 ya. Nah, kemudian banyaknya jumlah ayat surat Al-Quraisy ada 4 dan banyaknya jumlah ayat surat An-Nasr itu ada 3. Berarti kita dapat A sama dengan 5, B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Ya, nah berarti kita dapatkan bahwa persamaannya itu adalah 5x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Ini tinggal kita substitusi saja nilai dari ABC yang tadi. Nah, karena dia bentuknya kan persamaan kuadrat, berarti kan akarnya ada 2 nih. Nah, kita misalkan namanya adalah x1 dan x2. Nah, karena kita punya persamaan kuadrat, berarti kita bisa tuh mencari jumlah akar-akarnya dan hasil kali dari akar-akarnya. Jadi kalau X1 kita tambahkan X2 itu sama dengan min B per A, di mana B itu adalah koefisien dari X dan A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, berarti tinggal kita substitusi min dari min 4 dibagi 5 atau sama dengan 4 per 5. Nah, kemudian akar-akarnya kita kalikan. Nah, itu sama dengan C per A. C itu adalah konstanta yang tidak memiliki kevariabel, yaitu di sini min 3. Dibagi dengan A itu yang tadi, yang koefisien X kuadrat, berarti 5. Berarti X1 kali X2 sama dengan min 3 per 5. Nah, kemudian kan kita mau mencari persamaan kuadrat baru nih, ya kan? Nah, yang akar-akarnya itu adalah kebalikannya dari akar-akar sebelumnya. Jadi, berarti 1 per X1 dan 1 per X2. Di sini kita namakan dulu 1 per X1 itu adalah alfa dan 1 per X2 itu adalah beta. Jadi kan kalau kita mau buat persamaan kuadrat baru, itu rumusnya adalah X kuadrat min, nah jumlahan dari kedua akar barunya ini dikali X ditambah dengan hasil kali dari akar baru sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita substitusi X kuadrat min, alfanya adalah 1 per X1, betanya adalah 1 per X2, kemudian dikali X ditambah dengan 1 per X1 dikali 1 per X2 sama dengan 0. Nah, kemudian berarti tadi kita punya seperti ini ya, terakhir. Nah, ini tinggal kita samakan penyebutnya dulu. Berarti jadinya kan kalau misalnya pecahan itu nggak bisa dijumlahkan kalau penyebutnya tidak sama kan. Nah, berarti kita samakan penyebutnya jadinya X1 kali X2. Nah, berarti pembilangnya menjadi X2 plus X1. Nah, yang sebelah kanan ini berarti tinggal kita kalikan seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Dapatlah 1 per X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, karena tadi sebelumnya kan kita sudah dapatkan tuh nilai X1 plus X2 dan
X1 kali X2, ya kan? Berarti tinggal kita substitusi. Nah, X1 tambah X2 tadi 4/5, kemudian X1 kali X2 itu min 3/5, sehingga kita tinggal substitusi ke persamaan yang terakhir tadi. Berarti dapatlah seperti ini. Nah, sehingga hasilnya adalah X kuadrat min dari min 4/3X ditambah min 5/3 sama dengan 0. Nah, ini kan min ketemu min jadi plus ya. Nah, jadi X kuadrat tambah 4/3X min 5/3 sama dengan 0. Nah, karena bentuknya pecahan, ya kan, bentuknya masih ada per 3. Nah, sedangkan di opsinya itu kan tadi nggak ada ya, dia bentuknya tuh nggak pecahan. Nah, berarti tinggal kita kalikan. Karena penyebutnya semuanya 3, berarti kita kalikan semuanya dengan 3. Jadi X kuadrat dikali 3 jadi 3X kuadrat. Kemudian 4/3X kalau kita kalikan 3, berarti pecahannya saling 3 dengan 3 di penyebut itu saling menghabiskan, berarti tinggal 4x, kemudian min 5/3 sama dengan 0, ya kan. 0 kalikan 3 kan tetap 0, berarti hasilnya adalah 3x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0, gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita langsung soal nomor 18. Koefisien dari X berpangkat 2019 pada penguraian X1 dikali X2 dikali X3 sampai seterusnya sampai kali X min 2020 adalah. Nah, jadi di sini kan kita punya X min 1 dikali X min 2 kali X min 3 sampai X min 2020. Berarti kan di sini angkanya itu dari 1 sampai 2020. Berarti di sini X-nya itu ada sebanyak 2020 juga, ya kan? Berarti pangkat tertingginya, ya kan, pangkat tertingginya adalah pangkat 2020. Jadi bakal ada suku yang X berpangkat 2020, karena kalau kalikan semua kan jadinya X-nya berpangkat 2020 tuh. Jadi pangkat tertingginya adalah 2020. Nah, yang dipertanyakan adalah koefisien dari X berpangkat 2019. Jadi X pangkat 2019 ini kan berarti pangkat tertingginya ini dikurangi 1 kan, ya kan, karena pangkat tertingginya kan 2020. Dikurangi 1 jadi 2019. Nah, kita langsung saja lihat penyelesaiannya seperti apa. Nah, jadi di sini kita mencoba mencari cara supaya kita tidak mengalihkan secara manual, ya kan, soal seperti ini. Nah, caranya gimana? Berarti kita mulai dari yang terkecil gitu. Kita melihat apakah kita melihat pola. Kalau misalnya kita mengalihkan satu persatu gitu. Nah, di sini kita punya X-1. X-1 itu kan pangkat tertingginya itu adalah 1, ya kan? Nah, tadi kan kita lihat kalau soalnya itu kan dia mencari koefisien dari pangkat tertinggi dikurangi 1, ya kan? Nah, di sini kan pangkat tertingginya 1 dikurangi 1, berarti pangkat 0. X berpangkat 0 itu kan tidak lain tidak bukan adalah nilai konstanta, ya kan? Berarti di sini min 1 nih. Nah, kemudian gimana kalau X min 1 kita kalikan X min 2? Nah, hasilnya kan X kuadrat min 3X plus 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Berarti kalau pangkat tertinggi dikurangi 1, berarti jadi pangkat 1 kan? Berarti X aja gitu. Nah, berarti variabel dari X adalah min 3. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan X min 3, dapatlah X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 11X min 6. Nah, pangkat tertingginya adalah 3. Nah, kemudian 3 kita kurangi 1, berarti kan jadi pangkat 2 tuh. Berarti kita cari koefisien dari pangkat 2, X kuadrat ya, betul dia sama dengan min 6. Nah, kalau kita kalikan dengan X min 4, dapatnya seperti ini. Berarti pangkat tertingginya 4, kita mencari koefisien berpangkat 4 min 1, yaitu pangkat 3. Di sini koefisiennya adalah min 10. Dan seterusnya, ya kan? Dan seterusnya kalau kita sampai X pangkat 2020 kan berarti bakal ada X pangkat 2020 min bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kita cari itu adalah pangkat yang tertingginya 2020 dikurangi 1, pangkat 2019. Nah, ternyata pangkat yang tertinggi min 1 itu di sini semuanya punya pola gitu. Jadi kalian perhatikan yang berwarna hijau ini, tapi yang perhatikan adalah koefisiennya aja. Jadi angka-angkanya aja di sini min 1, min 3, min 6, min 10 dan seterusnya. Nah, ternyata dia menyusun pola barisan gitu. Tapi di sini kita ambil angka-angkanya tanpa tanda negatifnya. Berarti kan adanya 1, 3, 6, 10 ya kan? 1, 3, 6, 10. Jadi kita tidak mengikutkan tanda negatif. Nanti tanda negatifnya kita tambahin di belakangnya gitu. Nah, berarti kita lihat nih di sini suku pertama tadi kita punya kan 1 tuh, 1.
Jadi ada 1, 3, 6, 10. Jadi kan kita tujuannya itu kita di sini pertama adalah kita mencari polanya itu seperti apa, gitu kan. Kita modifikasi bentuknya sehingga dia membentuk suatu pola gitu. Jadi kita nggak perlu nyari secara manual gitu kan. Nah, karena suku pertamanya tadi 1, ternyata 1 itu bisa kita nyatakan sebagai 1 dikali 2 dibagi 2, ya kan? Nah, suku keduanya tadi bernilai 3. Nah, ternyata 3 itu bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 3 dibagi 2. Kemudian suku ketiganya itu 6. 6 itu bisa dikatakan sebagai 3 kali 4 dibagi 2. Kemudian suku keempat adalah 10, di mana 10 itu bisa kita nyatakan sebagai 4 kali 5 dibagi 2. Dan seterusnya ternyata kita lihat bahwa di sini polanya itu, jadi kalau suku pertama di sini 1 kali 2 bagi 2. Kalau suku kedua 2 kali 3 plus bagi 2. Suku ketiga berarti 3 kali 4 bagi 2. Suku keempat itu adalah 4 kali 5 bagi 2. Berarti suku ke N, berarti kalau kita mencari suku ke N, berarti N dikali N plus 1 dibagi 2. Gitu ya. Nah, karena kita mau mencari kan tadi koefisien X per pangkat 2019 ya kan. Nah, itu kan X pangkat 2019 itu kan ada di perkalian X min 1, X min 2, sampai X min 2020 kan, atau pangkat tertingginya itu 2020. Nah, tadi kan suku pertama itu pangkat tertingginya itu 1. Terus suku kedua itu pangkat tertingginya tadi 2. Suku ketiga itu yang pangkat tertingginya 3, dan seterusnya. Berarti karena kita tadi mencari yang pangkat tertinggi di 2020, berarti di sini U 2020. Berarti kita mau mencari nilai dari U 2020. Berarti tinggal kita menggunakan rumus yang kita dapat tadi. Berarti tinggal kita substitusi 2020 dikali 2020 plus 1 dibagi 2. Atau sama dengan 1010 dikali dengan 2021. Gitu ya, berarti jawabannya 1010 dikali dengan 2021. Oh ya, karena tadi kita kan tadi kita tidak mengikut sertakan tanda negatif ya kan, kita tidak mengikut sertakan tanda negatif, tapi negatif itu dia kan polanya harusnya ada negatifnya kan. Di sini tadi yang kita menghitung pola, kita menghilangkan tanda negatif. Nah, di sini kita tambahin. Berarti di sini koefisien dari X berpangkat 2019 itu adalah min 1010 dikali dengan 2021 gitu. Jadi minnya kita tambahkan di belakang, karena kan min itu dia termasuk di satu kesatuan di koefisien itu gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 19. Hamid dan Mahmud sedang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Hamid menghafal lebih banyak ayat daripada Mahmud. Jika ayat yang telah mereka berdua hafalkan dijumlahkan akan menghasilkan 37 ayat. Nah, jika jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dibagi dengan jumlah ayat yang telah dihafalkan Mahmud akan menghasilkan 3 dan sisanya 5. Nah, yang ditanyakan adalah selisih jumlah ayat yang telah dihafalkan Hamid dan Mahmud gitu. Nah, berarti di sini kita tuliskan dulu apa-apa saja yang kita ketahui dari soal. Nah, di sini supaya kita nulisnya tidak terlalu ribet ya. Jadi jumlah ayat ya, jadi di sini kita pakai permisalan. Jadi H itu adalah jumlah ayat yang dihafalkan Hamid dan M itu adalah jumlah ayat yang dihafalkan Mahmud gitu ya. Nah, tadi dari soal kita punya bahwa Hamid itu kan menghafal lebih banyak ayat daripada Mahmud, ya kan? Berarti H itu lebih dari M, ya kan? Jumlah ayat yang dihafalkan Hamid lebih banyak daripada jumlah ayat yang dihafalkan oleh Mahmud. Nah, kemudian yang kedua diberitahu bahwa jumlah ayat yang mereka hafalkan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 37. Berarti kan H ditambah M sama dengan 37. Jelas ya di sini. Nah, dan yang terakhir dibilang bahwa jika jumlah ayat yang dihafalkan Hamid dibagi dengan jumlah ayat yang dihafalkan Mahmud akan menghasilkan 3 dan sisanya 5 gitu ya. Jadi H kalau dibagi M hasilnya 3 nih, tapi ada bersisa 5. Nah, berarti di situ sama aja kita dengan menyatakan bahwa H ini sama dengan 3 dikali M tambah 5 ya kan. Jadi 5 itu adalah sisanya. Jadi H kalau dibagi dengan M hasilnya itu 3, tapi ada sisa 5. Berarti H itu ada di belakangnya ada plus 5 gitu kan. Karena dia bersisa 5 kelebihannya gitu. Nah, karena kita mau mencari
jumlah ayat, selisih ayat yang dihafalkan Hamid dan Mahmud. Berarti kan kita perlu tahu kira-kira masing-masing H dan M ini nilainya berapa. Kita cari masing-masing H dan M-nya dulu, baru kita selisihkan. Nah, tadi kan kita punya bahwa di persamaan pertama, kita punya persamaan bahwa H plus M sama dengan 37. Nah, kemudian tadi persamaan keduanya adalah H sama dengan 3M plus 5, ya kan? Nah, berarti di sini tinggal kita, karena kita mau mencari nilai masing-masing variabel, ya kan? Berarti kita yang awalnya dari 2 variabel, kita ubah menjadi semuanya jadi 1 variabel. Berarti H ini tadi kita bisa nyatakan sebagai 3M plus 5, ya kan? Nah, berarti H kita ganti dengan 3M plus 5, kemudian di sini tetap plus M sama dengan 37. Berarti kita tinggal jumlahkan 3M plus M adalah 4M, berarti 4M plus 5 sama dengan 37. Berarti 4M sama dengan 37 kurangi 5, yaitu 32. Berarti M sama dengan 32 dibagi 4, yaitu 8. Nah, karena tadi kita punya bahwa H itu sama dengan 3M plus 5, berarti H sama dengan 3 dikalikan nilai M tadi adalah 8, kemudian ditambahkan 5. Berarti 24 tambah 5 adalah 29. Nah, berarti kita sudah dapatkan jumlah ayat yang dihafalkan Mahmud adalah 8, dan jumlah ayat yang dihafalkan oleh Hamid adalah 29. Nah, berarti tinggal kita cari selisih ayat yang mereka hafalkan ada berapa. Nah, berarti kalau selisih kan kita mencari nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil, ya kan? Nah, berarti 29 dikurangi 8 adalah 21. Berarti selisih ayat yang dihafalkan oleh Hamid dan Mahmud adalah 21, gitu ya. Nah, yang nomor 20, persamaan X pangkat 3 min 5X kuadrat tambah 10X min 6 memiliki akar-akar persamaan yaitu A, B, dan C. Yang ditanyakan adalah nilai dari A plus 2 dikali B plus 2 dikali dengan C plus 2. Nah, langsung saja kita lihat ke penyelesaiannya. Jadi, nah karena ini kan X pangkat 3 min 5X kuadrat tambah 10X min 6 itu kan dia berbentuk persamaan kubik ya, atau persamaan yang berderajat 3. Ya kan, dimana kan kalau yang berderajat 3 itu bentuk umumnya adalah AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0, ya kan. Jadi polanya itu hampir mirip, konsepnya mirip dengan yang persamaan kuadrat. Cuman kalau misalnya pangkat 3 itu dia ya pangkatnya 3, pangkat 3, kalau kuadrat itu pangkat 2. Nah, jadi kan kalau kuadrat itu kan akar-akarnya 2, ya kan. Akar-akarnya 2, kalau misalnya pangkat 3 berarti akar-akarnya ada 3, ya kan. Nah, jadi ada 3 akar-akarnya, jadi akar-akarnya itu adalah X1, X2, X3, ya kan, kalau kita mau namakan X1, X2, X3. Nah, sama dengan yang kalau kita punya persamaan kuadrat, kan kita punya jumlah akar, kita punya perkalian akarnya. Nah, kalau yang pangkat 3 pun juga sama, tapi dia ada ketambahan lagi nih. Jadi, kalau dia kan punya juga jumlahan akar-akarnya, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan min B per A. Tapi dia juga punya X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X3 kali X1. Jadi dia punya jumlahan dari semua kombinasi perkalian setiap dua akarnya gitu. Nah, itu akan bernilai C per A. Dan yang terakhir itu dia punya perkalian dari ketiga akarnya, yaitu X1 kali X2 kali X3. Nah, jadi X1 kali X2 X3 itu bernilai min D per A. Jadi kalau jumlahan akarnya itu min B per A, kemudian jumlahan kombinasi dari perkalian setiap dua akarnya, yaitu X1 kali X2 tambah X2 kali X3 tambah X3 kali X1 adalah C per A. Terus yang terakhir kalau perkalian dari ketiga akarnya itu adalah min D per A, gitu ya. Nah, karena di soal itu kan dia soalnya itu dia sebutkan bahwa akar-akarnya itu namanya adalah ABC gitu ya. Berarti di sini yang X1, X2, X3 itu yang dari rumus umumnya, berarti tinggal kita ganti dengan ABC saja. Berarti A plus B plus C itu sama dengan, tadi kan min B per A ya, berarti min B per A-nya bernilai 5, kemudian perkalian dari setiap penjumlahan dari kombinasi setiap perkalian dua akarnya, yaitu AB plus BC plus CA itu sama dengan C per A tadi kita berarti bernilai C per A adalah 10, ya kan. Dan perkalian ketiga akarnya itu ABC itu kan bernilai D per A ya. Nah, D per A itu adalah 6, ya kan. Nah, kan yang ditanyakan di soal adalah A plus 2 dikali B plus 2 dikali dengan C plus 2.
Nah, ini A plus 2 tambah B plus 2 tambah C plus 2 tinggal kita kalikan semuanya gitu. Kita jabarkan. Nah, berarti kan kita kalikan step by step ya kan. Kita kalikan dulu A plus 2 kali B plus 2, kemudian baru kita kalikan dengan C plus 2. Nah, A plus 2 kita kalikan B plus 2 dapatlah AB ditambah 2A ditambah 2B tambah 4 ya kan. Nah, baru kita kalikan lagi sama C plus 2. Dapatlah seperti ini, ya kan? Jadi ABC ditambah 2AB tambah 2AC tambah 4A tambah 2BC tambah 4B tambah 4C tambah 8. Nah, di sini kita susun lagi yang lebih rapi. Jadi 2BC-nya kita pindahin ya ke sebelah kiri, jadi 4A-nya bertukar posisi dengan 2BC. Nah, Nah, jadi kan seperti ini. Nah, 2AB tambah 2AC tambah 2BC bisa kita faktorkan nih, karena sama-sama mempunyai angka 2, berarti bisa kita ganti jadi 2 dikali AB plus AC tambah BC, gitu ya. Nah, kemudian 4A tambah 4B tambah 4C itu, karena semuanya punya 4, berarti 4-nya bisa kita keluarin. Nah, kalau kita faktorkan jadi 4 kali A kali A plus B plus C, gitu ya. Plus 8. Nah, karena tadi kita sudah dapat nilai dari ini, yang angka tadi, berarti ABC-nya bisa kita ganti dengan 6, ya kan, kita substitusi. Kemudian AB plus AC plus BC kita substitusi dengan 10. Kemudian A plus B plus C kita ganti dengan 5, ya kan. Kemudian plus 8 terakhirnya. Berarti 6 ditambah 2 kali 10 adalah 20, 4 kali 5 adalah 20, kemudian plus 8. Berarti dapetnya berapa nih? 6 tambah 20, 26, tambah 20, 46, tambah 8, 54. Berarti hasilnya adalah 54. Gitu ya, teman-teman. Nah, jika kalian masih ada yang bingung atau ada yang masih ada yang salah mungkin dari saya, bisa kalian ke komen di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa saling berdiskusi gitu. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk menekan bel notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.